Farah, Farah, Dona, Dona. Demi istri dan anakku, aku terluka parah. Aku koma 13 hari, di opname 109 hari, dan 4 kali kritis di ICU. Mereka enggak membesukku. Hari ini aku pulang, tapi istri dan anakku menemani pria lain berulang tahun. Kak Edi, selamat ya sudah sembuh. Kakakku menyiapkan IPO grup Saintek di Nusa Dua. Lalu acara penghargaan lomba riset nggak sempat pulang. Dia ingin kamu datang dan memberi penghargaan. Lomba riset SMA ke-8. Iya, tiket nasional. Dona meminta aku menemaninya menerima piala. Akulah yang bakal memberinya piala. Dia pasti senang banget, nggak terlupakan. Boleh? Bagus, ayo. Banyak paten dan riset yang tertahan di Nusa Dua. Kakak mendesakku memastikan kamu kembali ke Saintek dan jadi CEO lagi sepulang dari rumah sakit. Belum bisa. Perusahaan Farah lagi kesulitan. Mereka butuh aku. Aku nggak akan pergi demi grup Adiningrum. Entah Kak Farah memberimu jamu apa sampai kamu setia banget. Sudah, jangan bicara pekerjaan. Ini ulang tahun Dona. Kamu nggak sempat beli kado. Kamu ambil ini saja. Wah, itu ciuman malaikat buatan Chris, desainer kerajaan luar negeri. Cuma 10 di dunia, 1 triliun lebih. Menyetirlah yang benar, nggak usah banyak bicara. Makasih ya, Rudy. Aku pasti mengganti uang bros ini. Hah? Mengganti apa? Tanpa kamu, nggak bakal ada grup Saintek. Saham ribuan triliun, kamu berikan kepada kakak. Yang penting, aku nggak kamu remehkan. Pokoknya makasih ya. Di depan saja. Aku nggak mau dilihat Farah dan Dona. Aku cuma ingin hidup bersama mereka. Hidup sederhana dan bahagia. Ya. Berhenti di depan. Wah, Om Doni jago banget masak ya. Dona, cuci tangan dulu ya. Sebentar lagi kita makan. Iya. Oh, Doni, aku bantu ya. Tos. Gagal. Aneh. Sidik jariku nggak bisa. Itu dia, kue pesanan Om Doni datang. Pa? Dona, Papa, apa kabar? Kangen papa? kangen juga percuma. Papa nggak ada. Om Doni lebih sering menemani aku dan Mama. Farah, sidik jariku. Dia ini. Pak Edi, halo. Aku Doni Hartanto, dokter kecerdasan buatan dari Universitas Kartika, direkrut grup Saintek sebagai kepala bagian R&D. Aku teman kuliah Farah, sekaligus cinta pertamanya. Doni, kenapa diceritakan semua? Doni. Dona. Pantas Farah ngotot Dona pakai nama keluarganya. Ternyata nama Dona juga karena cinta pertamanya. Edi, jangan salah paham. Doni baru balik ke Indonesia, nggak punya teman dan keluarga di Cendana. Aku mengundangnya untuk meramaikan. Suamimu kritis di ICU, kamu gak peduli sama sekali. Teman kuliahmu pulang, kamu khawatir dia kesepian. Farah,
Kenapa sidik jariku nggak bisa? Memorinya kurang. Belakangan ini, Dona suka bertanya soal kecerdasan buatan pada Doni. Biar gampang, sidik jarimu ku hapus, diganti punya Doni. Pak Edi, laki-laki harus berhati lapang. Hari ini ulang tahun Dona. Aku cuma mengajak mereka ke Taman Ria dan memasak sedikit. Kalau kamu keberatan, aku pergi saja. Om Doni jangan pergi. Temani aku makan kue ya. Farah, aku menemani Dona makan kue dulu. Pak Edi nggak keberatan kan? Edi, kamu nggak sepicik itu kan? Farah, suamimu dioperasi sendirian, menjalani rehabilitasi sendirian, menahan ratusan jahitan, mengambil air dan membeli makan sendiri. Kamu sama laki-laki lain. Kamu mempertanyakan kebajikanku. Dona, selamat ulang tahun. Papa, aku kelas 3 SMA. Papa membodohiku dengan barang kekanakan. Lihat, ini jam tangan Filipe seri putri terbaru dari Om Doni. 600 juta. Cantik kan? Dona, gaji Om miliaran rupiah setahun. Memberimu kado itu biasa saja. Gaji papamu kecil. Wajar kalau dia memberimu kado 60.000 saja. Om Doni berpendidikan tinggi, baik, lembut, perhatian, dan royal. Semua melebihi papaku. Aku berharap Om Doni menikah sama Mama dan menjadi papaku. Edi, dia masih kecil. Kamu nggak akan menyalahkan anakmu kan? Edi, dia masih kecil. Kamu nggak akan menyalahkan anakmu kan? Edi, Dona masih kecil, nggak mengerti. Jangan salah paham. Aku nggak salah paham. Lanjutkan saja. Dona, harapan ulang tahun hanya boleh di dalam hati. Jangan diucapkan. Kalau diucapkan nggak terwujud. Ya deh, aku catat. Ayo. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Jangan macet lagi lah. Papa, gak enak banget. Jangan takut. Papa selalu sama kamu. Papa sayang kamu. Tahu kan? Sepuluh tahun, kukorbankan segalanya. Tapi nggak bisa mengalahkan cinta pertamanya. Kalau begitu, aku wujudkan keinginan kalian. Halo, Pengacara Farid, siapkan surat perceraianku. Pak Edi. Berdasarkan perhitungan paten, Anda memegang 60% saham grup Adiningrum. Anda yakin? Lakukan saja. Aku mengajukan pembagian harta. Hak asuh anak untuk Farah. Tunjangan anak 2 kali lipat. Baik, Pak Edi. Selamat ulang tahun. Papaku memang egois, memikirkan diri sendiri. Dia membujukku dengan barang kekanakan. Ini mahakarya desainer kelas atas kerajaan di luar negeri. Cuma ada 10 di dunia. Harganya lebih dari 1 triliun. Apa? Ini bros ciuman malaikat. Harganya 1 triliun lebih. Lagi pula, ini barang langka. Walau punya uang, belum tentu bisa beli. Papa, turun sebentar. Edi, kamu tahu tentang bros ini? Itu kadoku untuk Dona. Tentu saja. Setauku, Pak Edi bekerja di perusahaan Farah. Maksudmu apa? Farah,
Gaji tahunan Edi berapa? Ratusan juta? Miliaran? Atau puluhan miliar? Dia nggak sepertimu, lulusan S3. Dia digaji 8 juta per bulan. 8 juta sebulan. Walaupun nggak makan dan nggak minum, harus menabung 20 tahun untuk bros ini. Pantas saja. Aku melihat warna, tekstur, dan bahan bros ini terlihat janggal. Maksudnya? Kamu nggak paham maksud Doni? Bros ini barang palsu. Farah, temanku khusus menyiapkannya. Nggak mungkin palsu. Teman apa yang bisa sembarangan memberi hadiah triliunan? Apa mungkin Pak Edi menjual diri untuk dipelihara sama tante kaya? Sialan, kalau bicara lagi aku... Cepat lepas tangannya. Kamu mau apa, Edi? Doni, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku nggak akan memaafkanmu. Baik. Baik. Sudah. Sudah. Kamu membuatku kecewa. Farah, demi dia kamu menamparku. Edi, ada apa denganmu? Dulu kamu miskin, tapi kamu jujur dan tulus, bisa dipercaya. Sejak kapan kamu jadi munafik, matre, dan suka pamer? Aku munafik. Aku suka pamer. Iya benar. Kamu seperti itu. Kalau aku nggak menerimamu untuk bekerja di perusahaanku, sampai sekarang kamu pasti masih menganggur. Apa kamu nggak tahu kemampuan dirimu sendiri? Kamu angkuh dan iri pada Doni karena dia lebih unggul darimu. Demi harga diri murahanmu, kamu memberi barang palsu pada anakmu. Aku merasa dirimu yang sekarang sangat asing dan aku jijik. Sudahlah Farah, wajar laki-laki suka dihormati. Kalau grup Saintek nggak memanggilku untuk menjadi kepala R&D, gajiku juga nggak bakal miliaran. Sudah waktunya, ayo ke puncak melihat bintang. Mama, ayo pergi. Ayo Dona. Kami akan langsung pulang. Nggak malam banget. Soal tadi, maaf ya, aku nggak sengaja. Masih sakit nggak? 修炼爱情的心酸，学会放好以前的渴望。我们那些信仰，要忘记多难。 Edi, ini Rudi. Kata kakakku, aku harus menjadikanmu CEO grup Saintek. Aku sibuk. Nanti kita bicara. Kakakku! Bahkan robot anjing yang Kak Edi buat asal-asalan gak bisa kalian tandingi. Kalian berani mengaku sebagai pakar riset. Aku mengeluarkan dana triliunan, uang itu kemana? Kak, aku nggak bisa mengundang Kak Edi. Kayaknya aku harus pulang ke Tiongkok untuk bertemu Kak Edi. Dona, coba deh. Teleskop ini hebat banget. Bisa melihat semua bintang. Syukurlah kamu suka. Seharusnya Om Doni jadi papaku. Jadi kamu bisa menemaniku tiap hari. Dona, kamu mau lihat bintang utara kan? Cepat lihat. Ya, Farah, aku dulu keluar negeri karena terpaksa. Selama ini, aku memikirkanmu. Aku berharap cepat pulang ke Tiongkok untuk kamu. Doni, aku sudah menikah bertahun-tahun. Untuk apa kamu katakan? Farah, surat penunjukan grup Saintek sudah turun. Aku jadi kepala R&D cabang Indonesia. Bisa membantu kerjasamamu dan grup Saintek. Selamat ya. Doni, grup Saintek salah satu dari 10 perusahaan top di dunia untuk kecerdasan buatan. Kalau bukan karena hubungan kita, grup Adiningrumku nggak bakal memenuhi syarat ikut tender. Farah,
Dari segi materi atau status sosial, aku sekarang bisa memberimu kehidupan lebih baik. 언젠가 내 곁에 네가 걸어오면 너를 내 품에 와라 안고 Farah, jangan takut. Tinggalkan masa lalu. Kita sambut hari esok yang indah. Jangan, punyaku. Farah. Doni, kenapa? Lihat. You are my favorite thing to do， 你会不会打给我？深藏的脆弱 ，My heart's only here for you。Whoa, here for you, here for you。 Farah, cuma kamu di hatiku selama ini. Aku cinta kamu melebihi segalanya. Mari kita menikah. Bukan, Doni, aku... Papa, pemandangan di sini indah banget. Om Doni romantis. Kapan Papa seromantis Om Doni? Kupikir jadi bayang-bayang mereka melindungi dalam gelap cukup untuk menyatu dengan mereka. Ternyata yang bisa menerangi hidupnya cuma cinta pertamanya. 停留在我的光黑，无悔一场旅行，永远在我的生命。Can you hear me？ 我能听到你呼吸，让一无所有的想找回。 Halo, Kak Edi. Rosa, aku bersedia bergabung. Ya, hebat. Hanya kamu yang bisa jadi CEO Saintek. Aku besok balik ke Indonesia. Kita bertemu ya. Pak Edi, Bu Emi, tolong berikan ke Farah. Harus ke dia langsung. baik Pak, tenang saja. Di sini. Kamu sudah dewasa, tapi kayak anak kecil. Nggak takut dilihat pacar. Kamu mengejek aku ya? Kapan aku punya pacar? Seluruh keluarga Siregar tahu. Selama ini aku menunggumu. Bucin banget kamu. Ingat istri terus, menghindariku ya? Nggak lagi lah. Sekarang cuma ingin bekerja. Yang penting saja, kata Rudy, proses IPO saham grup Saintek terhambat. Dulu, kamu sendirian memasukkan grup Saintek ke 100 besar perusahaan teknologi dunia. Sekarang IPO saham mandek, hanya kamu yang bisa membantu. Jangankan jadi CEO, kamu mau saham lebih banyak juga boleh. Rosa, kalau aku memang peduli uang, aku nggak bakal meninggalkan 85% saham dan pergi. Jadi, maumu apa? Sekarang aku nggak mau apa-apa. Aku cuma merasa dulu aku bodoh banget. Besok, lomba riset SMA ke-8 yang disponsori grup Saintek mengundangmu untuk memberi penghargaan. Rudy sudah bilang.
Aku mau memberi mereka kejutan. Apa? Nggak apa-apa. Rosa, aku butuh beberapa hari. Urusan pribadi. Boleh saja. Cuma beberapa hari. Sampai besok di acara ya. Iya. Farah, Donna, ekspresi wajah kalian pasti menghibur. Waktu Donna menerima piala dariku. Rudy, cari tahu apa yang dialami Kak Edi sampai sikapnya berubah. Hei! Mau kemana? Balik ke kantor. Lalu apa? Mundurlah. Bisa nggak mundur gak? Kalau nggak mundur dari Adining Room, gimana aku membantu IPO Saintek? Yulia, Hah? Pak Edi, cuti sakitmu masih ada loh. Kenapa kamu bekerja? aku mau mengundurkan diri. Kamu orang penting di perusahaan. Membantu Bu Farah dari awal. Cuma 3 tahun masuk 10 besar nasional. Kalau kamu pergi, perusahaan ini bisa bubar. Selama kamu dirawat, R&D perusahaan gak ada kemajuan. 10 tahun kamu berkorban tanpa pamrih. Orang luar saja lihat. Tapi di mata Farah dan Donna, aku cuma laki-laki gak berguna. Hanya sampah. Farah seharusnya sudah mendapat ahli IT baru. Begitu ya, aku akan memproses pengunduran dirimu. Setelah Bu Farah teken, kamu resmi keluar. Iya. Sana. Bu Farah sudah pulang? Iya. Bu Farah, ada surat dari Pak Edi. Zaman sekarang masih kirim surat. Maaf Pak Doni, Pak Edi berpesan padaku untuk memberi surat ini langsung ke Bu Farah. Katanya ini penting banget. Bu Farah harus baca. Iya, aku tahu. Ya sudah. Apa yang mau dilihat? Cuma surat cinta butut kan? Zaman apa? Kirim surat cinta. Sudah tua, lebih kekanakan dari anak SD. Donna benar banget. Laki-laki harus fokus sama karirnya. Bukan cuma memikirkan cara murahan dan kekanakan buat mencari perhatian istrinya. Bahkan gak boleh numpang di kantor istri buat makan. Kamu benar, Doni. Andaikan Edi bisa sepertimu sedikit saja, aku sudah senang. Aduh Mama, jangan bahas dia lagi. Bikin sebal saja. Cepat, coba baju baru dari Om Doni. Om Doni janji besok jadi papa sehari di acara penghargaan lomba riset. Kalian berdua harus tampil cantik dan keren. Baiklah. Gimana yang ini? Cantik. Cocok buat kamu. Masa? Iya. Ini agak dimakan sedikit. Nah, ini. Nah, Cocok juga ya. Cantik kan? Jadi matching. Iya, sesuai. Sekarang, beri tepuk tangan yang meriah untuk Donna Adiningrum yang menjadi juara 1 di ajang lomba riset ilmiah nasional ke-8 yang disponsori eksklusif oleh grup Saintek. Donna, terus berjuang. Kamu membuat sejarah di sekolah. Kamu kebanggaan kita semua. Kamu bintang baru yang bersinar di bidang kecerdasan buatan. Halo semuanya, senang rasanya menjadi juara. Terima kasih untuk guru dan teman-temanku. Terima kasih untuk Papa. Dia selalu memberiku perhatian dan dukungan. Bu Farah, sebagai ibu dari Donna, sekaligus pebisnis sukses, saya persilahkan berbagi pada orang tua di sini tentang pendidikan.
para guru sekalian, para siswa, orang tua, dan semuanya. Selamat siang, saya ibunya Donna. Donna menjuarai lomba riset kecerdasan buatan ini. Saya terharu. Malu juga. Sebenarnya saya sibuk sekali. Komunikasi dan bimbingan pada Donna tidak banyak. Jadi selama ini, saya dan Donna berterima kasih padanya. Dialah yang selalu diam-diam berkorban di belakang. Farah, ternyata kamu masih mengingat cinta yang kuberikan. Dialah yang selalu mendukung dan menyemangati kami. Dia berjuang untuk kami, untuk keluarga kecil kami. Bantuannya banyak. Selanjutnya, mari sambut dia di panggung dengan tepuk tangan. Maaf, Farah, Donna. Selama ini aku salah. Dia adalah Doni Hartanto. Orang ini yang selalu berkorban tanpa pamrih, diam-diam mendukung keluarga terdekat saya, Doni Hartanto. 用我说以后会有一道彩虹，却不曾说过 Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. 我要把绚烂紧紧握在手中。 Halo semuanya, saya Doni Hartanto. Saya adalah... Benar-benar keluarga bahagia. Kalau dia keluargamu, aku sebagai suami, sebagai ayah, aku ini siapa? Dia siapa? Apa dia sengaja bikin ribut? Yang ku dengar, kayaknya dia punya hubungan sama keluarga Bu Farah. Eddie, kenapa kamu datang? Kalau aku nggak datang, mana bisa melihat adegan seru begini? Kalau nggak datang, mana tahu kalian keluarga? Ini acara yang istimewa. Masalah ini rumit. Kamu pulang saja. Tunggu aku, nanti aku jelaskan. Di atas panggung barusan, di depan banyak orang, kamu memperkenalkan dengan heboh. Mau menjelaskan apa? Bukan begitu. Kamu salah paham. Kamu pulang saja. Donna mendapat penghargaan. Jangan sampai memalukan. Kalau begitu lanjutkan. Jangan pedulikan aku. Kamu... Eddie, beberapa hari nggak bertemu. Gayamu kayak orang penting saja. Kenapa? Mencari perhatian di sini. Kenapa aku datang bukan urusanmu. Di acara penghargaan ini, CEO grup Saintek bakal datang ke sini. Kalau kamu membuat onar dan menyinggung Budiana, mau menanggung risikonya. Dari caramu bicara, orang bakal mengira kamu juaranya. Kamu bintangnya. Kamu... Kayaknya bakal ribut. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Pak, tingkah Papa nggak masuk akal. Aku malu. Aku cuma mau Om Doni menemaniku. Kalau Papa nggak pergi, aku mengakui Om Doni sebagai Papa. Jadi laki-laki sampai dibenci sama anak dan istri sendiri. Benar-benar menyedihkan. Cepat keluar dari sini. Kamu mau ditertawakan seluruh cendana. Lihat, itu Ibu Diana datang. Can't you stare at me? Siapa yang membuat ribut di acara penghargaan Saintek? Bu Diana, apa kabar? Aku insinyur senior kecerdasan buatan. Apa kabar Bu Diana? Kenapa di sini ada orang gak jelas? Eddie, apa kamu dengar? Kamu nggak pantas datang ke sini. Kamu harus segera keluar. Maaf Bu, saya akan mengusir orang yang gak ada urusan. Pak Edi, mohon maaf. Ini acara internal grup Saintek dan SMA unggulan. Silahkan keluar. Sebentar. Maksudnya, dia.
Bu Diana, kamu salah. Aku diangkat menjadi kepala R&D Grup Saintek. Lagi pula, Donna yang mengundangku ke acara penghargaan ini. Oh, setauku Donna itu putri Pak Edi. Aku... Oh begini, Bu Diana. Doni ini teman kuliahku. Kami sudah berteman 20 tahun. Lagi pula, dari segi status sosial maupun pengaruh, Doni jauh lebih unggul daripada Edi. Kami juga ingin Donna senang, makanya mengajak Doni ke acara ini. Benar, Bu Diana. Meski Donna bukan anakku, tapi dia lebih dekat denganku. Kalau begitu ya, acara penghargaan hari ini lebih baik dibatalkan. Memang kenapa? Pak Edi, tamu kehormatan yang khusus kuundang untuk penyerahan penghargaan. Hah? Gimana bisa begitu? Ada apa ini? Dia tamu kehormatan yang memberi penghargaan. Kalian meremehkannya. Berarti kalian meremehkan pialanya. Ini... Kamu nggak tahu ya? Edi nggak punya kemampuan. Hanya menumpang istrinya. Sudah berumur 30 tahun. Tiap hari bekerja naik motor listrik. Gajinya cuma 8 juta. Sampah seperti dia. Mana pantas menjadi tamu kehormatan Grup Saintek? Kamu meragukan keputusanku? Enggak, bukan. Edi, apa kamu membawa nama grup Adiningrum dan sembarangan bicara pada Bu Diana? Kamu memakai cara licik dan akal bulusmu untuk jadi pemberi penghargaan. Grup Adiningrum kamu hancurkan. Farah, kita belasan tahun menikah. Di matamu aku sehina itu. Tanpa grup Adiningrum, kamu gak bakal bertemu Bu Diana. Kamu gak berguna. Gimana aku bisa hormat? Kamu mengira karena grup Adiningrum, kamu mampu bertemu Diana? Aku gak mau berdebat denganmu. Belum terlambat untuk pergi. Kalau enggak, kalau kamu membuat Bu Diana marah, keluarga dan grup Adiningrum terlibat karena kamu. Kenapa bengong? Pergi sana. Bukan waktunya membuat keributan. Di sini bukan tempat mengacau. Kalau kamu pulang sekarang, kita masih bisa berbicara. Kalau enggak, Dan kamu gak perlu bicara lagi. Maksudnya? Maksudku ya, tolong segera tanda tangani surat perceraian. Kita bercerai. Kita bercerai. Bercerai? Tanda tangan apa? Di saat begini masih pura-pura. Apa kamu senang? Orang sepertimu, apa pantas menceraikan Farah? Berkacalah dulu. Yang kamu makan, minum, pakai, dan kenakan, apa bukan dari Farah? Cerai, tanda tangan, mungkin. Eddie, aku kecewa banget padamu. Aku dan Doni cuma berteman. Hubungan kami persahabatan, gak kayak yang kamu pikirkan. Lihat dirimu, berpikiran sempit, kikir, apa kayak pria dewasa? Aku kikir, berpikiran sempit. Aku nyaris mati demi kamu dan Donna. Kamu di mana waktu aku koma 13 hari? Kamu di mana waktu aku kritis masuk ICU 4 kali? 109 hari aku di rumah sakit, kamu gak pernah datang. Sebelum hari ini, apa pernah aku mengeluh, ha? Kamu menghapus sidik jariku agar pria lain datang semaunya. Aku gak tidur membantu perusahaanmu, kamu malah makan malam dengan pria lain. Waktu aku kritis, kamu masak bareng orang lain. Sekarang, kamu menaruhnya di posisiku, jadi ayah Donna, jadi suamimu. Ini kamu sebut persahabatan? Hah? Sudah! Kenapa? Mau menamparku demi temanmu? Hah? Farah, cincin kawinmu di mana? Farah, cincin kawinmu di mana? Tinggalkan masa lalu, ikuti aku. Sambut hari esok yang indah. Eddie, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Eddie, kamu peduli dengan cincin kawin kalian. Tapi sayangnya, cincin kawin yang kamu anggap berharga sudah aku buang kayak sampah. Mau mati ya?
Kurang ajar, melecehkan Pak Edi. Kak Edi. Edi, sudah selesai bikin ribut. Kamu harus mempermalukan grup Adiningrum di hadapan para pakar semua bidang di Cendana. Farah, ingat, tamparan itu bukan untukku. Itu tamparan untuk posisi terakhirmu di dalam hatiku. Untuk kehangatan yang kita rasakan 10 tahun dan kasih sayang terakhir di antara kita. Farah, kamu kenapa? Farah, Farah. Farah, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Rumah tempat curahan hati dan tenaga akhirnya jadi tempat mengubur kepercayaan dan semangatku. Cinta yang kalian bicarakan cuma racun yang dibalut gula-gula mewah. Farah, selamat tinggal. Bu Diana, gimana acara penghargaan? Batal. Batal? Astaga, kenapa acaranya dibatalkan? Salah papa. Bu Diana tersinggung dan acara penghargaanku berantakan. Benar. Kalau hari ini Dona mendapat piala dan sertifikat, pasti dia bisa masuk ke Universitas Nusantara. Sayang banget. Edi memang gak bisa apa-apa, malah merusak. Dulu aku benar-benar buta, sampai menyukai orang gak berguna dan pengecut. Kamu punya aku. Aku akan menemanimu. Besok aku mulai bekerja di grup Saintek. Nanti aku bantu kerjasama dengan grup Adiningrum. Makasih ya, Doni. Kak Rosa, kamu pasti tahu kenapa Kak Edi mau balik ke grup Saintek. Aku tahu di acara kemarin. Oh iya, aku juga menemukan aib Doni. Kak Rosa, cepat lihat. Ini yang aku dapat tentang aib Doni. Lihat nih. Waktu kuliah, dia mencuri foto. Sudahlah, aku nggak tertarik urusan cowok brengsek. Kalau Kak Edi datang, bergosip sama dia saja. Halo, Kak Edi? Aku sampai. Kamu di mana? Oh, aku ada di kantor. Kak Edi, aku ke sana. Pak Doni, setelah administrasi selesai, kita ke bagian R&D untuk berkenalan. Maka Anda resmi bergabung. Makasih Pak Nugroho. Aku segera beradaptasi dan berkontribusi bagi Saintek. Edi? Ternyata benar. Sekarang jam kerja kan? Kamu bekerja di perusahaan Farah kan? Beraninya bolos. Aku di mana? Apa urusanmu? Aku tahu. Pasti kamu dipecat Farah dan datang untuk wawancara. Aku cuma mau mengingatkanmu. Saintek bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Kamu bahkan gak punya kualifikasi. Cepat, pulang saja. Hah? Baik di grup Saintek maupun perusahaan teknologi lain. Kalau aku mau, aku nggak pernah diwawancara. Sombong banget kamu ya. Kepalamu terbentur sampai hilang ingatan ya. Kamu tahu dia siapa? Oh, Pak Rudi, apa Anda mau keluar? Pak Rudi? Ini pasti anak bungsu keluarga Siregar. Aku harus bisa mendekatinya. Pak Rudi, apa kabar? Sudah lama mendengar. Hari ini bertemu. Ternyata Anda tampan. Saya Doni, baru masuk sebagai kepala R&D. Mohon bimbingannya, Pak Rudi. Kamu tahu dia siapa? Hah? Kak Edi, biar ku beri pelajaran. Orang brengsek, gak layak diladeni. Pecat saja. Pak Nugroho. Pak Rudi. Pecat saja. Doni. Hah? Aku bilang pecat saja. Baik. Pak Doni, maaf.
Setelah dicek ulang, kemampuan Anda belum memenuhi syarat perusahaan. Jadi, tawaran dibatalkan. Anda boleh pulang. Apa? Apa? Pak Doni, silakan pulang. Pak Nugroho, apa yang salah? Aku lulusan S3 Universitas Kartika. Aku pernah magang di Pensil Banana, nomor 1 dunia. Dengan CV sebagus ini, datang ke Saintek buat jadi kepala bagian bisa nggak lolos? Gimana mungkin? Pak Doni, tadinya kupikir kamu pintar. Aku nggak menyangka. Apa maksudmu? Nggak apa-apa. Pak Doni, ku beritahu secara resmi, proses seleksi karyawan di grup Saintek kami benar-benar ketat juga terstruktur. Kamu gagal. Kamu! Silakan keluar. Halo, Farah? Doni, kamu kan berjanji mau mengajakku dan Dona ke pameran teknologi grup Saintek. Iya, Om Doni. Aku dan Ibu di depan. Om di mana? Aku... Tunggu sebentar, aku segera keluar ya. Surat pengangkatan sudah kuterima. Kamu bilang aku gagal. Apa kamu cuma asal bicara? Percaya atau enggak, aku bakal memviralkan di internet Saintek curang dengan aturan gelap. Doni, kalau kamu nggak mau pergi dan ribut terus, aku akan menyuruh satpam mengusirmu. Juga atas nama grup Saintek, aku bakal memasukkanmu ke daftar hitam. Hebat. Awas kamu ya. Kakak, Kak Edi datang. Kak Edi, maaf ya, ada pekerjaan mendadak. Lanjutkan, santai saja. Kak Edi, ayo. Kak Edi, aku dapat info menarik. Apa? Aku menemukan aib Doni. Aib? Iya. Nggak disangka, dia kelihatannya baik, tapi berbuat kotor. Kalau dijadikan presentasi bisa panjang. Ayo, lihat ini. Mengejutkan, mahasiswa S3 Universitas Kartika ketahuan memotret Rock dalam teman sekelasnya. Krisis moral atau kebejatan manusia? Mahasiswa S3 Universitas Kartika terlibat skandal akademik dan terbongkar. Ijazah diduga dibeli melalui calo. Mahasiswa S3 Universitas Kartika mengadakan pesta seks. Dia memaksa mahasiswi untuk terlibat prostitusi. Gimana? Seru banget kan? Kak Edi, ada yang lebih heboh. Rudy, aku ingin bertanya padamu. Orang brengsek kok dapat tawaran kerja di Saintek? Itu kan. Farah, apa kamu tahu? Cinta pertama yang kamu puja sebenarnya begitu kotor dan jahat. Farah, Dona, baru mau kujemput. Kalian sudah sampai. Doni, hari pertamamu lancar. Lancar? Tentu saja. Hanya saja ada sedikit insiden. Apa? Ada masalah apa? Om Doni. Apa Om Doni bisa mengantarku melihat pameran robot Saintek? Nggak bisa. Kalau aku nggak mengajak mereka, pasti ketahuan aku nggak diterima. Bisa? Bisa lah. Ayo, Om antar sekarang. Doni, ada masalah. Serius nggak? Bukan masalah besar. Cuma rencana karirku saja. Aku masih bingung apa aku harus bilang. Di antara kita, kok memikirkan keharusan? Urusanmu, urusanku juga. Apapun yang terjadi, aku pasti akan mendukungmu. Farah, makasih sudah membuatku berani mengambil keputusan besar. Sebenarnya hari ini, aku mengobrol dengan para petinggi Saintek. Pemikiran kami berbeda. Mereka terlalu kolot dan ketinggalan zaman. Kok bisa ya? Grup Saintek itu dikenal paling inovatif di bidangnya. Mereka nggak mau maju. Mereka picik, nggak berambisi. Cuma memikirkan untung kecil. Jadi aku... Jadi, kamu melepas grup Saintek?
Farah, ternyata setelah sekian lama, cuma kamu yang memahamiku. Kak Edi, kalau aku mengirim semua berita aib ini ke Kak Farah, aku kirim ke Bu Farah, kira-kira gimana? Farah, sudah kuberikan semua dan kubangun benteng kokoh yang bernama rumah. Tapi kamu malah membuka jendela demi melihat cinta lamamu dari jauh. Gimana reaksinya? Aku nggak peduli dan malas tahu. Tapi Aku minta satu saja. Kalau mau kirim ke Farah, tunggu aku ke Nusa Dua dulu. Kalau enggak, dia pasti mengira aku menjelekkan Doni dengan info palsu. sialan, nggak mungkin lah dia mencuci otak Bu Farah. Sudah parah. Otak kayak dia, kok jadi CEO Adiningrum? Sudahlah, jangan membuat Kak Edi makin sakit hati. Kak Edi, aku sudah mengatur semua. Kita bisa ke bandara. Ya, dulu hanya karena Farah, aku melupakan semua untuk ke Cendana. Sekarang nggak ada yang kupertahankan. Ayo ke rumahku dulu, lalu terbang ke Nusa Dua. Farah, aku selalu percaya hubungan kita nggak cuma karena ketertarikan fisik. Lebih dari itu, pikiran kita sama. Berpelukan erat di depan anak dan mengatakan hal seperti ini benar-benar memalukan. Nggak lihat. Aku nggak lihat apa-apa. Kak Rosa, Kak Edi, kalau sudah sampai di Nusa Dua, jangan lupa aku ya. Kalau urusan di sini sudah beres, aku menyusul kalian. Sialan, kok mereka di sana? Kalau sampai mereka melihatku dan bilang aku dipecat, gimana aku dengan Farah? Kak Edi, kok aku merasa mengenal kedua orang itu ya? Rudi, mobil sedan sederhana ini kayaknya bukan gayamu. Kakakku di luar negeri mengurus IPO. Aku di Tiongkok bertemu rekan bisnis. Kalau mobilku warna-warni kurang pantas. Dasar, akhirnya ada kemajuan sedikit. Kak Edi, cepat naik. Ku antar ke bandara. Farah, Doni, kita cuma teman kuliah. Kenapa kamu begini? Mama kenapa? Kenapa Mama mau menampar Om Doni? Anak kecil, jangan ikut campur. Farah, kamu ingat, tamparan hari ini gak cuma tamparan di wajahku, tapi tamparan posisi terakhirmu di hatiku. Untuk kehangatan kita selama 10 tahun lebih, dan kasih sayang terakhir kita. Kenapa aku ingat Edi lagi? Apa mungkin? Farah, kamu kenapa? Kamu gak enak badan? Nggak apa-apa. Kenapa aku memikirkan Edi di saat begini? Apa dia sudah lama memanipulasiku sampai aku mengalami trauma? Sial banget. Farah, kamu baik saja. Aku nggak apa-apa. Maaf, aku agak kelewatan. Aku minta maaf. Di antara kita, gak perlu maaf. Apapun tindakanmu, gak kusalahkan. Doni, untung ada kamu. Kalian pasti lapar. Ayo pulang, aku mau masak enak. Iya. Farah, kamu susah tidur di malam yang tak terhitung. Kamu tersenyum melihat layar ponsel. Ketika mata kita bertemu, kamu mengelak dan menghindar. Nama yang kamu sebut waktu kamu demam dan linglung. Aku harus tahu dari awal apa arti semuanya. Hanya cinta pertamamu. Sedangkan aku sudah saatnya pergi. Seumur hidup ini kita gak akan bertemu lagi. Kak Edi, ayo naik mobil.
Rudy, sampai di sini saja. Cepat, kantor nggak bisa ditinggal. Kalian pergi ke sana. Aku nggak punya teman. Rudy, kamu sudah besar. Tiap hari main saja. Ya, aku mengerti. Kak Edi, Kak Rosa, hati-hati ya. Kak Edi. Kak Edi. Rudy, kamu... Bukan, Kak Edi. Jangan salah paham. Kamu jangan salah paham. Sumpah, aku cuma suka perempuan. Kak Edi, sudah waktunya. Sebentar lagi naik pesawat. Cepat balik. Tunggu urusanku beres. Aku nanti ke sana. Nanti minum sampai mabuk. Tenang saja, aku tunggu. Farah, aku pernah rela melawan dunia untukmu. Sekarang, aku bukan bagian duniamu lagi. Kamu menginjak-injak hatiku yang hancur untuk mengejar cinta pertamamu. Semua yang dulu kulepaskan tanpa ragu, biarkan saja terkubur di tanah cendana. Mencintaimu adalah ketulusan jiwaku. Melepaskanmu adalah harga diri terakhirku. Aku berharap Om Doni menikah sama Mama dan jadi papaku. Sudah. Dialah yang selalu berkorban tanpa pamrih, diam-diam mendukung keluarga terdekatku, Pak Doni. Cendana, selamat tinggal. Farah, jangan bertemu lagi. Om Doni, aku bantu ya? Dona, biar kami yang bawa. Buka pintu, cepat. Iya. Sini. Para penumpang sekalian, penumpang pesawat Yuana, nomor penerbangan 1523 tujuan Nusa Dua, mohon perhatiannya, pesawat Anda segera lepas landas. Silakan ke pintu B23 untuk naik pesawat. Para penumpang sekalian, mohon perhatiannya, ini adalah panggilan terakhir. Kak Edi, selama ini, apa kamu gak mengerti maksud hatiku? Apa kamu gak pernah punya sedikit rasa untukku? Gak apa-apa, nanti di Nusa Dua ada banyak kesempatan. Meskipun kamu kayak es batu, aku bakal membuat luluh dengan hati. Rosa, kita harus naik sekarang. Naik tahta? Boleh. Hidup kaisar selamanya. Kamu ini. Ayolah. Kenapa jantungku tiba-tiba sakit banget? Kenapa jantungku tiba-tiba sakit banget? Farah, kamu kenapa? Kenapa mukamu pucat? Aku nggak apa-apa. Entah kenapa aku merasa rasa kehilangan yang aneh, perpisahan menyakitkan. Seolah-olah aku kehilangan sesuatu yang sangat penting. Farah, kamu lelah seharian dan pikiranmu terganggu. Ayo, kamu mandi air hangat biar rileks. Nanti ku temani tidur. Halo? Halo, ini siapa? Nggak penting aku siapa. Aku cuma kasih tahu. Edi meninggalkan Cendana. Kalian menikah bertahun-tahun, masa nggak ada perasaan? Yakin nggak mau mengantar Edi? Apa maksudmu? Kamu bilang apa? Katakan yang jelas. Edi kenapa?
Maksudmu apa? Maksudku, sudah aku katakan, Edi pergi ke Cendana. Dia di mana? Dia di mana? Tentu saja, Di. Doni, kamu kenapa? Pinggangku keseleo. Maaf ya. Jadi mengganggu kamu. Halo? Halo? Sialan. Pelan-pelan, tahan sebentar. Ku antar ke rumah sakit. Aku seharusnya nggak parah. Farah, aku baik saja. Tadi keseleo sedikit. Sekarang membaik. Yang penting gak apa-apa. Istirahat dulu ya. Hari ini aku yang masak. Aduh, jadi nggak enak. Biar aku yang masak. Doni, aku tahu kamu sayang aku. Tapi pinggangmu cedera, jadi lebih baik kamu istirahat. Istirahat. Farah, barusan telepon dari siapa? Siapa lagi kalau bukan Edi si pecundang yang mencari bantuan? Sudah berumur masih saja kekanakan. Cuma memikirkan hal sepele, gak pernah serius. Farah, jangan bahas dia lagi. Merusak suasana. Masih ada aku. Aku bakal selalu menemanimu. Doni, tunggu sebentar. Aku masak makan malam. Sudah bertahun-tahun, passwordnya masih tanggal ulang tahunku. Edi, kamu lihat, istri yang kamu sayangi banget sekarang lagi memasak untukku. Oh iya, aku lupa bilang, password ponselnya itu tanggal kami jadian. Kamu cuma pecundang yang diselingkuhi. Edi, pecundang ya pecundang. Pakai blokir segala. Kamu cuma lagi menghindar dari hubungan mesra aku sama Farah. Maaf ya, mohon kerjasamanya. Taruh di sini. Baik, boleh ke sini? Halo, Sterling. Halo, Sterling. Ibu Rosa, Dewan Direksi sudah sepakat mengajukan satu usulan. Kalau Pak Edi mau menjadi CEO, dia harus. Sialan. Atas dasar apa? Kalian gak punya hak membatalkan keputusan yang ditetapkan Dewan Direksi. Jangan banyak omong. Syarat kita tetap. Kalau nggak sanggup, keluar. Rosa, kamu selalu punya prinsip dan gigih. Gak pernah mau kompromi. Tapi percuma marah. Ayo mencari solusi. Coba bilang, apa masalahnya? Kak Edi, kantor pusat memberi syarat yang berat sekali. Kalau kita nggak sanggup, mereka nggak akan setuju. Kayaknya perjalanan kali ini harus batal. Gak apa-apa, pulang dulu. Kita bicara. Aku penting banget di hati Farah. Dulu dia kagum dan cinta padaku. Kalau aku secara halus bilang mau kerja di perusahaannya, pasti dia setuju. Pak Doni, Anda datang. Ah, Farah, kamu baik saja? Bu Farah, nggak apa-apa? Doni, Bu Emi, aku nggak apa-apa. Bu Emi, tolong rapikan dapurnya. Makasih ya. Bu Farah, itu tugasku kan? Doni, kamu duduk saja. Aku mau bersihkan ini. Farah, aku bantu ya. Doni, aku mandi dulu ya. Kan nggak pantas. Maaf Farah, aku nggak berpikir ke sana. Ya sudah, silakan.
Farah, waktu kuliah kamu cinta mati padaku. Bertahun-tahun berlalu kamu sudah dipermainkan sama Eddie. Sekarang untuk apa kamu sok suci di depanku? Kak Eddie, sikap kantor pusat sangat keras. Mereka minta surat pembebasan perjanjian kerahasiaan grup Adiningrum. Di surat itu harus ada tanda tangan asli dan stempel CEO grup Adiningrum dan stempel resmi perusahaan. Aku mundur secara resmi. Surat itu semestinya mudah. Tapi selain itu juga mereka memintamu membuka semua paten basis data intimu di grup Adiningrum pada grup Saintek. Kalau enggak, keputusan menjadikanmu CEO grup Saintek bisa jadi dibatalkan. Apa? Apa ini nego syarat? Ini jelas-jelas pemerasan. Ini perampokan. Benar. Kak Eddie, kantor pusat memintamu membuka semua paten grup Adiningrum. Ini sama saja dengan mencuri hasil risetmu bertahun-tahun. Lebih parahnya, berarti mereka menghapus kerja kerasmu selama ini. Sebenarnya masalah ini nggak susah. Masa? Kak Edi, apa solusinya? Kalau aku mematenkan, aku bisa berinovasi dan memperbaruinya. Tapi, kurasa tuntutan gak logis ini nggak sesimpel kelihatannya. Kak Edi, apa maksudmu kantor pusat punya rencana lain? Mungkin targetnya bukan aku, tapi saham yang kamu pegang. Aku nggak punya saham Saintek, tapi kamu pemegang saham terbesar. Begitu mereka dapat semua paten itu, kita langsung gak ada gunanya. Jadi, mereka mungkin ingin merebut sahammu, mengusirmu dari perusahaan untuk menguasai Saintek. Jadi, ini alasan grup Saintek susah banget mau IPO di Nusa Dua. Penuh hambatan dan masalah. Brengsek, keterlaluan banget. Rudy, kamu jangan panik. Lagi pula, aku hanya menduga. Kerjakan yang penting. Rosa, selidiki dan segera buat rencana darurat. Aku paham. Sedangkan aku ke kantor grup Adiningrum, mengurus pembatalan kerahasiaan. Setelah itu, tunggu dan lihat saja. Bu Farah, Pak Doni, sudah matang silahkan. Farah, makan mumpung hangat. Sup ini bikin sehat dan cantik. Makasih Doni, kamu juga. Iya. Bu Farah, apa malam ini perlu siapkan makanan untuk Dona? Oh, gak usah. Dona mau ujian akhir. Dia tinggal di sekolah. Ya sudah. Bu Emi, kalau nggak ada apa-apa, kamu pergi saja. Istirahat ya. Makasih Bu Farah. Bu Emi, Ada apa Bu Farah? kenapa sup ini berbeda dari biasanya? Apa bumbu atau bahannya diganti? Bahan gak diganti. Bumbu juga gak diganti. Cuma ganti juru masak. Masakanku gak seperti masakan Pak Edi. Bu Farah, gak ada yang diganti. Hanya saja, biasanya kalau kamu makan di rumah, yang masak Pak Edi sendiri khusus buat kamu. Kalau kamu lembur atau keluar kota, gak makan di rumah, baru aku yang masak. Apa? Maksudmu, selama ini makananku dimasak Pak Edi? Benar Bu Farah, Pak Edi berkali-kali bilang padaku, lambungmu gak bagus. Lagi pula apa? Pak Edi bilang lambungmu sensitif, kamu juga suka pilih-pilih makanan. Dia hanya bisa tenang kalau dia sendiri yang masak untukmu. Dasar nenek menyebalkan. Saat aku mengambil alih grup Adiningrum, pasti langsung aku pecat. Edi, aku nggak tahu. Tiap masakan yang aku makan, kamu buat sendiri. Farah? Kamu mencium masakan ya? Baru saja matang. Pasti capek. Iya. Sana istirahat. Hari ini menu favoritmu. Edi, aku seharian mengunjungi partner kerja, jalan kaki sampai pegal dan berkeringat. Nggak mau kerja pakai sepatu tinggi lagi. Sini. Hari ini kamu jalan jauh ya?
Kecut banget. Ah, kamu suka. Suka, Kamu suka, 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 suka. Farah, sepatumu bikin lecet. Iya, di situ. Ku ambilkan air hangat untuk kaki. Santai ya. Nanti aku pijat kakimu. Pijat kakiku? Iya? Memohon padaku. Aku mohon padamu. Bukannya kamu yang harus memohon ya? Gak bisa, jangan begitu. Sudah. Aku ambil air ya. Sialan, kenapa teringat si pecundang? Farah, kamu bilang apa? Gak apa-apa. Pergilah. Hah? Farah, kamu mengusirku? Enggak, Doni, aku nggak mengusirmu. Aku terlalu capek. Jadi pikiranku agak kacau. Maksudku bukan itu. Kuharap kamu mengerti. Gak apa-apa, Farah. Aku gak menyalahkanmu. Beristirahatlah malam ini. Aku besok datang. Bu Emi, aku nggak makan lagi. Tolong bereskan. Bu Farah, Jam 2 lewat. Dia belum pulang. Dulu nggak pernah di atas jam 10. Jangan-jangan dia sudah pulang dan bersembunyi di kamar. Edi, sayang, kamu di dalam. Sayang, sayang. Aneh, sudah pagi. Dia kemana ya? Lihat itu. Keren banget ya. Wah, lihat itu. Wah, mengkilap banget. Keren banget ya. Wah, keren. Coba lihat itu. Pak, Hari ini mau makan apa? sate torpedo, ginjal, tiram, teripang, kerang gajah. Masih ada? Pak, kamu tahu maksudku? Bawa semuanya. Oke, tunggu sebentar. Rudi, kamu itu anak orang kaya, tapi makan di kaki lima. Benar-benar menikmati hidup. Kak Edi, apa kamu ingin mencoba kehidupan malam yang lebih ramai? Enggak. Halo? Halo? Edi, nyalimu besar ya? Kamu bahkan gak menyimpan dan mengingat nomorku. Ayo cepat pulang. maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan. Bagus, Cobalah beberapa Edi. saat lagi. Beraninya memblokir aku. Siapa? Telepon gangguan. Ayo kita tos. Ayo. Wah,
Bawa. Siapa? Gendong Kak Edi. Aku mau mengajaknya menikmati kehidupan malam. Biar dia merasakan seperti apa laki-laki sejati. Siapa? Pak Rudi, sudah lama kamu nggak datang. Nikmat. Atur semua. Semuanya, masuk saja. Kak Edi, jangan tidur. Cepat bangun. Ayo. Cepat bangun. Ini di mana? Pak Rudi, selamat malam. Pak Edi, selamat malam. Rudi, mereka ini. Aduh, Kak Edi, jangan kaget begitu. Menurutmu, makan sate dan minum bir itu kehidupan malam? Kehidupan apa yang dulu kamu jalani? Bukan, aku... Ambillah. Aku beritahu, inilah yang namanya hidup. Minum. Nikmat. Jangan bengong saja. Ayo goyang. Tenang saja, Pak. Kami jamin Anda menikmati. Kami jamin Anda menikmati. Sini. Kalian ke sana. Ayo main. Kakak, aku temani malam ini. Apa kamu senang? Kakak, aku temani malam ini. Apa kamu senang? Enggak. Enggak, kurang. Enggak kusangka kakak kelihatannya sopan, tapi sebenarnya suka main liar ya. Kakak memang jago main ya. Siska, kakak bilang satu kurang, dia mau 2 orang. Enggak kusangka kakak hebat. Aku jadi penasaran deh. Bukan kurang, tapi nggak mau. Kakak, jangan malu-malu lah. Kami mengerti kalian. Kalian itu di mulut bilang gak mau, tapi badanmu bilang mau kan? Aku harus ke toilet. Pak Rudi, ada permintaan. Malam ini, kamu layani sampai Kak Edi senang. Mengerti? Iya, tenang saja. Kujamin kalian menikmatinya. Kak Edi menerima banyak tekanan di rumah. Padahal dia ilmuwan terhebat, tapi diperlakukan kayak sapi perah. Aku membantunya bersantai, pasti membantu memulihkan hatinya. Apa ini benar diriku? Atau cuma mimpi? Rosa, cepat tolong aku di bar urban. Rudi, aku agak capek. Aku pulang ya. Pulang? Pulang kemana? Apa kamu mau mencari Farah? Aku mencari hotel. Semalam saja. Sudahlah, di bar ini lantai 13 ke atas ada kamar mewah. Apa kurang banyak? Aku nggak bisa. Susah tidur di luar rumah.
Kakak? Kakak, setelah dari toilet, apakah kamu ingin mencoba yang lain? Bukan, Rudy. Aku mungkin jadi kakak iparmu. Kau mengajak kakak ipar begini? Kak Edi, kamu sendiri yang bilang mungkin nanti kakak ipar, sekarang bukan. Sekarang kamu masih bujangan. Nggak juga. Surat cerai belum diteken. Aku dan Farah belum dapat surat cerai. Itu cuma surat butut. Lagian, perasaan kalian sudah hilang. Kamu memberinya surat cerai. Bagiku, sekarang kamu bujangan. Aku... Siapa bilang Kak Edi bujangan? Set your love on fire and let the flames burn higher. So set fire to your heart, to your soul, to your mind. Kak Rosa, kenapa kamu datang? Dengar dulu. Rudy, kamu mengajak kakak ipar ke sini, gak malu ya? Bukan, Kak. Dengar alasan. Bukan, penjelasan. Sudah begini, kamu kira aku buta? Mau alasan apa? Bukan, Kak. Maksudku baik. Aku membantunya biar nggak sakit hati lagi. Pulang dan renungkan. Iya. Cepat pergi. Ayo. Cepat pergi. Kak Edi ternyata bisa berfoya-foya. Pesan 2 sekaligus. Berarti dia laki-laki normal. Pria manapun akhirnya akan berlutut di kakiku. Kak Edi, selama ini kamu tahu isi hatiku kan? Aku... Saat matahari terbenam di kota kecil Oya, memancarkan cahaya keemasan di laut berkilauan. Halo, aku anjing robot. Kode 23. Apa aku boleh salto ke belakang? Tebak aku siapa? Rosa, di kantor ini cuma ada kita berdua. Tebakanmu benar terus. Kak Edi, coba lihat. Romantis ya? Saat matahari terbenam di kota kecil Oya. Memancarkan cahaya keemasan di laut berkilauan. Rosa, kalau grup Saintek bisa IPO, aku akan mengajakmu ke Oya. Semoga kamu menemukan cintamu sendiri di sana. Hah? Janji loh. Janji jari kelingking. Gak boleh berubah sampai seabad. Aku. Kak Edi, grup Saintek segera masuk bursa. Apa kamu mau bergandengan tangan bersamaku ke kota Oya? Apa kamu mau bergandengan tangan bersama aku ke kota Oya? Kak Edi, apa kamu mau bergandengan tangan dan hidup bersama? Maaf, Rosa. Aku nggak memikirkan ini. Lagi pula aku belum bercerai. Sekarang, belum saatnya untuk itu. Astaga. Kak Edi ternyata nggak langsung menolakku. Yes! Kalau aku tampil lebih seksi, apa bisa lebih cepat menaklukkannya? Rosa, kamu baik saja? Nggak apa-apa. Begini, Kak Edi. Apa kamu besok mau ke grup Adiningrum untuk meminta Farah menaikkan surat cerai? Gimana kalau ikut aku pulang? Hah? Jadi, besok sopir menjemputmu lebih gampang. Oh, boleh. Kak Edi, tunggu sebentar. Kak Edi, kamu cuma mau mengurus sesuatu di grup Adiningrum, bukan bekerja di sana. Kok pagi banget?
10 menit lagi aku bisa membangunkan Donna dan Farah. Sudah kebiasaan. Kenapa kamu teriak-teriak? Oh iya, hampir lupa. Ambil ini, siapa tahu nanti berguna. Ini apa? Di dalamnya ada semua aib Doni, laki-laki mesum itu. Harddiskku 1000 giga lebih, hampir penuh karena itu. 1000 giga lebih? Rudy, kamu juga mencari semua videonya? Begini, Kak Edi, silakan jalan. Aku mau tidur lagi. Farah, aku benar-benar akan meninggalkan masa lalu kita. Farah, aku benar-benar akan meninggalkan masa lalu kita. Ah, Pak Edi, Yulia, kenapa kamu datang? oh, aku mau mengambil surat pengunduran diriku. Proses pengunduran dirimu belum selesai, Pak. Sudah lama, belum beres. Pak Edi, kamu nggak tahu? Akhir-akhir ini Bu Farah aneh banget. Belakangan ini dia kelihatan lesu. Dia kelihatan linglung dan sedih sekali. Masuk kantor nggak tepat waktu lagi. Kalaupun dia datang, mukanya cemberut terus. Suasana jadi tegang. Wajahnya membuat orang-orang menjauh. Dia masuk ke kantor dan langsung menutup pintu. Nggak ada yang berani mencarinya. Menurutmu dia kenapa ya? Aku juga nggak tahu tentang itu. Baiklah, kukira aku bisa dapat gosipnya darimu. Yulia, urusanku banyak. Waktuku mepet. Kalau hari ini Farah datang ke kantor, tolong bantu proses pengunduran diriku. Tolong ya. Aku usahakan. Edi. Enggak. Jangan tinggalkan aku. Edi, jangan pergi. Untung cuma mimpi. Jam 11. Ya ampun, kok aku bisa kesiangan begini? Dasar alarm sialan. Aku buat kamu gak bunyi lagi. Dulu waktu Edi di sini, aku gak perlu memasang alarm. Sayang. Waktu Edi masih di sini, aku gak perlu memasang alarm. Sayang, ayo bangun. Sudah waktunya sarapan. Sana, pagi-pagi ribut banget sih. Kamu sebagai laki-laki, tiap hari cuma bangun pagi dan masak. Punya tujuan hidup enggak? Kenapa bengong? Pergi sana. Ya. Sialan, kenapa aku ingat Edi pecundang itu lagi? Buat sial saja. Farah, aku masak makan siang untukmu. Nanti aku antar ke kantor. Aku juga membuat kue favoritmu. Oh iya, Pak Edi, waktu itu kamu bilang Bu Farah sudah mendapat insinyur baru untuk menggantikanmu. Kenapa sampai sekarang aku belum melihatnya? Kayaknya Farah sudah mendapat insinyur baru penggantiku. Insinyur baru kayaknya akan masuk sebentar lagi.
Pak Edi, apa insinyur barunya tinggi dan ganteng ya? Itu. Insinyur baru datang. Itu. Insinyur baru datang. Pak Edi, tinggi badannya nggak setinggi kamu, nggak seganteng kamu. Gayanya juga kalah, cara berpakaiannya norak. Dia terlihat licik. Dari atas sampai bawah, auranya kayak laki-laki genit berpengalaman. Cara jalannya saja aneh. Bentuk kakinya ke dalam, mengarah ke dalam. Pak Edi, apa benar dia insinyur baru yang direkrut Bu Farah? Benar. Jadi ini insinyur barunya. Kalau kamu nggak bilang, aku kira dia tukang antar nasi kotak. Sudahlah kalau dia licik. Usianya muda, tapi matanya buta. Sudah Yulia, jangan protes lagi. Nanti ketahuan Bu Farah. Pak Edi, silakan lanjut. Aku pergi dulu. Selamat datang, Bu Farah. Hah? Pak Edi, ada masalah apa? Bu Farah datang. Minta dia menaikkan surat pengunduranku. Suratnya di atas, nanti ku ambil ya. Hati-hati. Pak Edi, kamu ganteng banget. Edi, Yulia, kalian lagi apa? Pak Edi, hati-hati ya. Kamu membuatku sakit. Yulia, bangun. Orang bisa salah paham. Kalian punya malu nggak? Yulia, bangun. Orang bisa salah paham. Aku CEO grup Adiningrum, dipermalukan dan dihina di depan ratusan karyawan. Demi harga diriku, aku harus melawannya. Yulia, cewek murahan, kamu dipecat dari perusahaan. Bereskan barangmu dan keluar. Farah, dari awal aku muak dengan sikap dan egomu. Aku berhenti. Farah, kamu pikir kamu bos yang bisa seenaknya menindas dan memakai karyawan dengan gaji yang rendah itu? Jangan mimpi. Sampah kayak begini bisa masuk. Apa yang kamu kerjakan? Astaga, kejam banget. Marah lagi. Maaf Bu Farah, tapi Anda sendiri yang membiarkan mereka masuk. Aku nggak berhak ikut. Tutup mulut kalau nggak mau dipecat. Cewek murahan, aku peringatkan. Rekrutmen R&D bisa diurus Edi, nggak usah ikut campur. Baik, Bu Farah, aku mengerti. Kirim CV, kirim data penilaian. Tiap hari mondar-mandir ke meja suamiku. Ratna sudah melapor padaku. Katanya kamu memanfaatkan usia mudamu, kecantikanmu untuk menggoda suamiku. Enggak Bu Farah, aku nggak pernah. Masih menyangkal. Farah, dulu kamu memanfaatkan posisi bos buat menyakitiku. Hari ini aku akan membalas 2 kali lipat. Farah, biar ku beritahu. Suamimu semalam hebat banget. Dasar cewek jalang, jangan menempel pada suamiku. Jangan menempel pada suamiku. Hei Farah, suami kamu tadi malam kayak laki-laki umur 20 tahun. Dasar menyebalkan, pembawa sial. Kak Edi, semalam kamu memang hebat. Aku disiksa kamu semalaman sampai nggak bertenaga. Aku lupa memakai celana dalam. Apa kamu bawa celana dalamku? Yulia, ini omong kosong apa? Kalian... Kak Edi, kita semua sudah dewasa. Dan hal ini nggak perlu ditutupi. Kok nggak boleh bahas? Sudah, diam. Aku tahu, sifat Farah membuat kalian menderita sekali. Ada masalah apapun di antara kalian, jangan menyebarkan gosip dan merusak nama baikku. Kuberitahu, semua omonganmu harus kamu pertanggungjawabkan. Yulia sengaja membuat Farah marah. Ini kesempatanku menunjukkan diri. Yulia, kamu nggak tahu malu. Siang bolong begini menggoda suami Bu Farah. Bu Farah berbesar hati denganmu. Nggak tahan melihatnya. Lihat saja, aku cakar wajahmu.
Genit, beraninya menamparku. Apa harus memilih hari untuk menamparmu? Genit, beraninya menamparku. Apa harus memilih hari untuk menamparmu? Kamu... Kamu apanya? Jangan kira aku nggak tahu. Kamu membuat grup kecil untuk naik jabatan di kantor. Kamu bergosip tentang aku. Kamu kira aku nggak tahu? Dendam lama dan baru hari ini ku selesaikan. Sudah, Yulia. Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Ini tempat umum. Jangan seenaknya ribut di sini. Kak Edi, padahal semalam kamu lembut banget. Kenapa sekarang jadi galak? Kamu menyebalkan, dasar pembuat onar. Yulia, kamu nggak takut karma? Berbohong kayak begitu? Edi, kamu yang pantas kena karma. Farah, kamu baik-baik saja. Doni, untung kamu datang. Bantu aku menghabisi pasangan murahan ini. Lempar saja keluar. Satpam! Mana Satpam? Apa kalian mati? Diam saja melihat atasan kalian seperti ini. Pengawal! Lempar 2 orang murahan ini keluar. Lihat siapa yang berani. Lihat siapa yang berani. Aku peringatkan, jangan mendekat. Farah, aku nggak ada apa-apa sama Yulia. Nggak ada sama sekali. Dia ribut di sini memang salah. Tapi kita lama jadi suami istri. Aku menyarankan, tenangkan diri. Introspeksi masalah pada dirimu. Masalah pada diriku. Aku sebagai wanita, mengurus keluarga dan bekerja. Bahkan pekerjaanmu pemberianku. Apa hakmu menyuruhku introspeksi? Tanyakan hati nurani dan pikirkan baik-baik. Aku yang menjemput dan mengantar Dona ke sekolah. Kamu pernah? Kamu makan di rumah. Aku sendiri yang masak. Kamu pernah ke dapur? Lagi pula, paten perusahaan didapatkan oleh aku dan anggota tim yang melembur. Siang dan malam sampai berhasil. Ternyata selama ini, demi aku, demi keluarga, demi grup Adiningrum, Edi berkorban banyak tanpa menuntut balasan. Kamu benar. Tapi aku juga nggak diam. Aku bekerja tiap hari. Edi, Farah kan CEO grup Adiningrum. Mengatur ratusan orang dari atas ke bawah. Kamu pegawai numpang makan. Apa bisa mengerti beban dan tekanan Farah? Doni, kukira IQ-mu nggak tinggi. Ternyata kamu bodoh. Otakmu kosong. Jangan-jangan kamu nggak tahu kenapa kamu dipecat grup Saintek. Dipecat? Doni, kamu dipecat grup Saintek? Farah, jangan dengarkan dia. Jelas-jelas dia iri dengan kemampuan dan bakatku. Makanya di depan banyak orang, dia bertingkah. Sudahlah, aku nggak mau berdebat. Waktu akan membuktikan. Farah, surat perceraian aku titipkan pada Bu Emi. Tapi kamu terus menunda, nggak mau tanda tangan. Maksudmu apa? Sudah sejauh itu. Surat perceraian? Bu Farah, ini surat dari Pak Edi. Apa yang bisa dilihat? Ini cuma surat cinta butut kan? Zaman sekarang masih kirim surat. Sudah berumur tapi kekanak-kanakan. Edi, apa hakmu bercerai dariku? Hakku apa? Aku hampir mati menolongmu dan Dona. 4 kali masuk ICU, 13 hari koma, 109 hari diopname, lebih dari 100 hari. Kamu nggak pernah datang. Pulang dari rumah sakit, aku melihatmu mesra bercanda dengan laki-laki lain. Aku tahu, kita sudah selesai. Enggak, bukan begitu. Aku dan Doni memang jadi lebih dekat dan kami makin akrab. Tapi kami sebatas teman. Kami cuma teman kuliah, gak seperti yang kamu duga. Farah, rasa sayang dan penantianku sudah kamu pakai habis. Hatiku lelah, cintaku hilang. Sudah waktunya aku pergi. Mulai sekarang, kita nggak bertemu lagi. Edi, kenapa? Aku sudah baik padamu. Belasan tahun cinta kita. Kenapa kamu tiba-tiba bilang sudah nggak cinta lagi? Farah, tolong ingat, kepergian orang pasti beralasan. Kekecewaan menumpuk menjadi keputusasaan. Kamu mengaku mencintaiku. Aku mau tanya, kapan kamu benar-benar mencintaiku? Apa cinta yang kamu maksud? Menikah denganku 10 tahun lebih, tapi nggak melupakan cinta lama yang kamu rindukan? Atau di tengah malam, kamu ke ruang baca dan menciumi foto laki-laki sampah ini? Atau waktu aku dirawat di ICU, kamu bermesraan dengan cinta lamamu? Edi, maaf. Aku terlalu egois.
Aku mengabaikan perasaanmu. Baru sekarang aku sadar betapa parah kesalahanku dulu. Semua sudah berakhir. Farah, tolong tenangkan dirimu. Kamu juga Yulia. Kamu bicara sembarangan dan harus minta maaf di internet. Bersihkan nama baikku, atau kutuntut karena memfitnah. Maaf. Aku nggak berpikir sejauh itu. Aku ingin Farah marah, makanya bicara begitu. Aku janji minta maaf di internet. Jangan tinggalkan aku. Sayang, baru sekarang aku sadar betapa keterlaluannya perbuatanku padamu. Aku menyesal, aku sungguh menyesal. Percayalah, aku pasti berubah. Jangan tinggalkan aku ya, aku mohon. Dona anakku, aku membesarkannya. Aku akan memenuhi kewajibanku. Urusan cerai, kuserahkan ke pengacara. Dia yang mengurus. Mulai sekarang, kita orang asing. 说不上爱别说谎，就一点喜欢。说不上恨别纠缠，别装作平坦。在你手上告诉我自己。 Kak Edi, ucapanmu keren. Akhirnya kamu sadar. Kak Edi, selamat. Kamu berpisah dari pernikahan gagal. Oh iya, ada kabar baik yang ingin kukatakan. Kantor pusat mencabut semua syarat pembatasan. Dewan Direksi setuju secara bulat tentang pengangkatanmu sebagai CEO Grup Saintek. Kak Edi, ini surat pengangkatannya. Mulai sekarang, kamu resmi menjadi CEO Grup Saintek. Selamat datang kembali, Pak Edi. Selamat datang kembali, Pak Edi. Astaga, ternyata Pak Edi CEO Grup Saintek. Anda menikah sama Pak Edi yang tinggi dan tampan, sayang keluarga, lembut, laki-laki baik yang mapan. Makasih, Rosa. Kapan kita terbang ke Nusa Dua? Kapanpun kamu siap, kita bisa berangkat. Sekarang saja. Edi, kamu nggak boleh pergi. Aku sendiri yang mengusir orang yang paling mencintaiku. Ternyata hukuman paling menyakitkan di dunia adalah mengingat berulang kali kenangan dengan sangat jelas bagaimana aku kehilangan dirimu. Pegang ini baik-baik. Apa ini? Di dalam sini ada aib cinta pertamamu. Lihat ini, waktu sendirian. Isinya seru banget. Sebelumnya, aku selalu hidup dalam dunia yang penuh kasih sayang. Aku sendiri yang memadamkan api cinta yang dulu membara. Sekarang, yang tersisa cuma rasa dingin. Farah, jangan menangis. Kamu masih punya aku. Sigit, ini gara-gara kamu. Kalau aku nggak terhasut olehmu, mana mungkin aku menjauhi Edi? Kamu apa? Satpam! Awasi dia. Aku mau dia bersihkan satu persatu lantai yang sudah dia kotori sampai bersih. Bagus, hajar dia. Jangan laki-laki brengsek. Laki-laki brengsek. Pukul kamu. Memang brengsek. Hajar dia. Aku bersumpah. Aku pasti bisa mengejarmu kembali. Doni, dasar bajingan.
benar-benar sampah masyarakat. Bukan, dia itu binatang keparat. Sony, ke kantorku sekarang. Tolong bereskan semua bukti kejahatan Doni. Bawa dia ke kantor polisi, biar hukum yang mengadilinya. Mama, mengajakku ke sini untuk apa? Dona, kamu masih ingat nggak? Oh, aku tahu. Ini cincin kawin Papa. Apa kamu masih ingat cincin kawin Mama? Cincin Mama dibuang penjahat itu di lapangan ini. Aku mengerti, Mama. Kita ke sini mencari cincin ya? Dona memang pintar. Ayo, kita cari. Sakit banget. Ketemu. Sudah dapat. Ketemu. Sudah dapat. Dona. Ma, tangan Mama berdarah. Gak apa-apa. Gak sakit. Nanti kita bersihkan. Di plester saja. Ayo ke klinik, Ma. Gak bisa. Ada urusan lebih penting untuk kita. Urusan apa? Pertama ganti namamu jadi Dona Pratama. Setelah itu kita ke Nusa Dua bertemu Papa. Asik! Akhirnya ketemu Papa. Aku kangen sama Papa. Iya benar. Akhirnya cinta bisa bersatu. Pak Edi, dulu aku kurang paham. Memberi syarat yang berat. Sekarang, aku mau minta maaf. Aku nggak khawatir. Aku malah senang. Kamu tegas pada grup Saintek. Dari dulu aku bilang, Kak Edi nggak pernah mengecewakan. Benar, hanya dalam sebulan, Pak Edi membereskan semua masalah Saintek untuk masuk bursa. Nggak cuma itu. Yang lebih hebat, baru 3 hari Saintek masuk bursa, sudah naik 5 kali lipat. Sampai pagi ini, saham Saintek naik 23 kali lipat, menembus 100.000 triliun. Semua bukan kerjaku saja, tapi kerja tim kita semua. Gak ada jalan pintas, caranya cuma kerja keras. Ayo berjuang bersama. Ayo berjuang bersama. Pak Edi. Bersama untuk Pak Edi. Halo, aku anjing robot kecerdasan buatan, kode 23. Apa aku boleh salto ke belakang? Saat matahari terbenam di kota kecil Oya, memancarkan cahaya keemasan, di laut berkilauan. Laut Ajia dengan hikmat menyampaikan berkah Venus. Dewi cinta pada tiap hati yang murni, tangan tergenggam dalam cahaya senja, akan diberi kehangatan abadi. Mulai sekarang, setiap senja menjadi saksi cinta kita yang gak akan pudar.
Kak Edi, dulu kamu hidup untuk orang lain, hidup untuk bekerja. Mulai sekarang, apa nggak ingin hidup untuk diri sendiri? Rosa, tolong kasih aku hadiah. Kamu minta bintang di langit pun, aku petikkan. Aku mau 2 tiket pesawat ke Santorini. I'm sorry 우리 행복했던 Aku mau mengajakmu ke Oya, menikmati waktu indah berdua. Kak Edi, kemanapun kamu pergi, aku mau menemani. I'm sorry but I need to love you right now